kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-temanku senasib seperjuangan yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustadz Abdul Somad lagi ngaji di hari Jumat. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'du. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kehikmatan dan keberkahan, kembali kita dipertemukan dalam satu kebahagiaan, satu kebersamaan, dan satu tujuan, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dengan begitu, kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah, dan Allah pun menginginkan kita untuk menjadi insan yang baik. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan difahamkan tentang perkara agama. Tak lupa pula salawat serta salam kita panjatkan, lantunkan, haturkan kepada baginda kita, pemimpin tak bergaji, guru tak berdasi, dan pengembala yang selalu dipuji, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman para nabi menuju zaman Bapak Jokowi. Hadirin sekalian rahimakumullah, pemuda adalah aset bangsa yang tak ternilai harganya. Kemajuan suatu bangsa itu terletak dari bagaimana pemuda tersebut bertindak. Di dalam Islam, pemuda memiliki peranan yang sangat-sangat penting, yakni mempelajari ilmu agama Allah, ilmu agama Islam, ilmu agama tauhid, takbir, Allahu Akbar. Namun, seiring berjalannya waktu ke waktu, pemuda zaman sekarang lebih identik dan dikenal dengan sebutan pencuri, pendosa, pendusta, pembegal, dan lain sebagainya. Melihat hal demikian, rasanya sangat ironis dikarenakan pemuda zaman sekarang kehilangan jati dirinya. Dengan membobrok moral dan menggerogoti para pemudanya, generasi muda menjadi salah, merasa ditelanjangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, bukannya malah memotivasi, melainkan malah meracuni kunci peradaban Islam saat ini. Maka lihatlah sekarang ini betapa pergaulan bebas melintas dan meluas tanpa pembatas. Maka lihatlah sekarang ini betapa tawuran antar pelajar sudah menjadi hal yang wajar. Dan yang lebih ironis lagi, pemuda zaman sekarang tiada kata hormat kepada kedua orang tuanya dan mengesampingkan rasa taat kepada guru-guru di sekolah dengan alasan gengsi semata. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, pemuda zaman sekarang lebih mengenal pribadi seorang selebriti daripada pribadi seorang nabi. Apakah ini yang disebut dengan pemuda? Tidak. Mengapa pemuda zaman sekarang bisa seperti ini? Dikarenakan pemuda zaman sekarang lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan dengan akal pikirannya. Ingatlah mafhudah yang berbunyi, fakir qabla an ta'zim. Berfikirlah sebelum bertindak. Hadirin sekalian rahimakumullah,
Dahulu kala ada seorang pemuda panglima besar Islam yang berhasil menaklukkan Andalusia. Ialah Tariq bin Ziyad. Ketika di atas ada Allah, di bawah ada tanah, di samping kanan, samping kiri ada hutan, di belakang ada kapal-kapal yang terbakar habis, dan di depan ada musuh-musuh Islam. Tariq bin Ziyad pun berkata kepada pasukannya, "Wahai pasukanku, demi Allah, tiada keselamatan bagi kalian, dikarenakan di belakang kalian terdapat lautan dan kapal-kapal yang terbakar, dan di depan kalian terdapat musuh-musuh Allah. Maka dari itu, teguhkanlah iman kalian, kuatkanlah diri kalian, kobarkanlah semangat di dalam diri kalian untuk menegakkan agama Islam." Hadirin sekalian, rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah, dikarenakan kalian mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Hadirin sekalian, rahimakumullah. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, pembela agama, penerus nusa dan bangsa, sudah seharusnya bisa menjadi pemuda yang baik, pemimpin yang baik, dengan cara taat kepada Allah dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemuda dalam tubuh umat menjadi sumber kekuatannya, membuat kemuliaannya, kunci kemajuannya, arsitek kehidupannya, dan tanda menuju masa depannya. Ingatlah, bila hijrahmu karena lillah, fa insyaallah kamu akan terus melangkah walaupun sudah lelah. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat disadari dalam kehidupan sehari-hari. Yang benar itu datangnya dari Allah, dan yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Unzur ma qala wa la tansa ma qala. Jika ada kata yang pecah, jangan disimpan di almari. Jika ada kata yang salah, mohonlah dimaafkan dengan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.